esai yang bikin aku lolos beasiswa Jabar Future Leaders 2022. Halo guys, welcome to EduFit Education with Fit. Guys, balik lagi sama aku Fitria. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, cerah ceria suasana hatinya. Kali itu aku mau bahas mengenai esai. Mungkin banyak dari kalian tuh yang kebingungan gitu ya, gimana sih cara ngebuat esai untuk daftar beasiswa? Karena kebanyakan beasiswa itu salah satu persyaratan berkasnya itu adalah membuat esai gitu ya. Sebenarnya kalian juga udah tahu gitu ya, esai itu merupakan kayak rangkaian kalimat-kalimat yang sesuai dengan ketentuan dari beasiswanya. Nah, ini tuh ada pengertian esai gitu. Kalian bisa baca sendiri di situ. Di sini aku nggak mau bertele-tele soal pengertian esai dan lain sebagainya, karena aku yakin itu kalian bisa temuin di Google gitu ya, Mbah Google banyak. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana sih tips and trick membuat esai yang bikin aku lolos beasiswa Jabar Future Leaders 2022. For your information, aku juga tahun 2021 daftar beasiswa JFLS ini, tapi gagal ya. Dan aku coba lagi tahun 2022 dan alhamdulillah lolos loh. Jadi guys, apa aja sih yang harus kalian perhatiin dalam pembuatan esai? Ini tuh berdasarkan pengalaman aku ya guys, disclaimer. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dengan pengalaman kalian atau mungkin pengalaman penerima beasiswa lainnya, bisa aja jadi referensi kalian ya. Baiknya bisa kalian ambil dan yang buruknya bisa kalian buang. Jadi guys, yang pertama harus kalian perhatiin dalam pembuatan esai dari beasiswa ini, yaitu sesuaikan temanya itu dengan yang diminta dari beasiswanya ya. Kalau untuk JFLS sendiri atau Jabar Future Leaders Scholarship ini, untuk temanya itu adalah pengalaman di organisasi atau lingkungan sekitar gitu ya guys. Biasanya tiap beasiswa itu punya ketentuan esainya sendiri gitu ya, mulai dari kalimatnya, temanya, minimal jumlahnya, dan apa aja yang harus dicakup dalam esai tersebut. Kemudian tentuin juga tema yang sesuai dengan beasiswa tersebut, atau lihat tema yang memang diharuskan untuk beasiswa tersebut ya. Tadi untuk JFLS sudah aku sebutin, dan untuk JFLS sendiri tuh ada ketentuan 400 kata, itu tuh untuk minimalnya ya. Jadi kalau lebih bisa. Dan yang aku tahu gitu ya, kalau misalnya ada beasiswa unggulan juga ada berapa sih minimal kata bagi esainya tersebut. Terus untuk yang JFLS sendiri itu ada ketentuan dimana harus memuat mulai dari situasi yang kalian hadapi itu gimana, lalu tantangan dalam berorganisasi yang pernah kalian alami juga seperti apa, terus cara mengatasi tantangan tersebut, peran yang kalian ambil, dan juga hasil yang didapatkan dari organisasi tersebut gitu, serta peran apa sih yang kalian ambil dalam masyarakat. Nah, itu ada poin-poinnya. Jadi lebih baik kalian tulisin aja poin-poin apa sih yang akan kalian bahas dalam esai kalian ya. Terus setelah itu kalian harus buat judul yang menarik, karena pastinya first impression itu pasti lihat judul dong guys. Jadi kalian judulnya jangan ngasal gitu ya. Judul harus sesuai dengan tema, dan judulnya itu yang pastinya eye catching atau menarik gitu ya. Dan ini untuk contoh judul esai aku untuk beasiswa Jabar Future Leaders Scholarship. Nah, mungkin sekarang langsung aja ke khususnya untuk esai aku yang aku buat untuk JFLS 2022 dan lolos itu ya, alhamdulillah banget. Jadi ini tuh pertamanya itu aku deskripsiin dulu, deskripsi umum mengenai organisasi itu apa gitu ya. Terus organisasi yang aku ikutin itu apa aja, dari mulai mungkin aku SMP, SMA sampai di perkuliahan sekarang ini. Kemudian ini tuh untuk menceritakannya juga menggunakan bahasa formal, tapi yang pastinya mudah dimengerti gitu ya. Gak baku-baku amat, tapi pastinya kalian sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya juga disesuaikan dengan cara penyampaian kalian. Di sini itu pastinya karena disuruhnya ada peran yang diambil,
pastinya itu harus yang paling menonjolnya itu mengenai peran apa sih yang kalian ambil di organisasi. Misalnya kalian tuh jadi ketua ini, dan peran yang kalian ambil apa, terus apa aja kegiatan yang kalian lakukan selama menjabat itu, atau misalnya jadi sekretaris, kalian tuh ngurusin apa aja gitu. Kebetulan juga aku sekretaris ya. Kemudian itu tuh pastinya adalah sentence atau kayak kalimat terakhirnya yang buat esai kalian tuh lebih ngena banget gitu ya. Misalnya pakai quotes atau apa gitu, itu terserah banget sesuai dengan yang kalian inginkan. Intinya esai pastiin sesuai dengan diri kalian, dan itu tuh harus dibuat dengan rinci tapi tidak bertele-tele juga ya. Rinci dalam artian apa aja sih organisasi yang kalian ikutin, tapi jangan disebutin berulang-ulang gitu. Pastiin gunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena ada ketentuan minimal jumlah kata, jadi pastiin kalian itu jangan sampai salah gitu ya. Misal minimal katanya 500 kata atau 1000 kata, jadi harus disesuaikan dengan sesuai yang akan kalian daftar. Nah, untuk JFLS sendiri ini tuh merupakan untuk esainya sendiri itu ditulis langsung di websitenya ya guys. Jadi enggak ditulis atau terpisah gitu dalam dokumen Word ataupun PDF, tapi di sana kita langsung aja tulis di websitenya. Tapi biar lihat berapa katanya, kita bisa ketik dulu di Microsoft Word, lalu nanti kita salin aja ke websitenya, dan itu gampang banget kan guys caranya. Jadi step by step buat esai udah tadi aku sampein. Intinya kalian harus dari umum dulu ke khusus ya. Jadi jelasin dulu kayak definisinya, lalu menjurus ke lebih rincinya, lebih khususnya ke diri kalian atau organisasi yang kalian ikuti, atau apapun yang memang temanya itu diminta oleh pihak penyelenggara beasiswa. Perlu kalian perhatiin dalam buat esai ini yang pasti yang yaitu harus jujur ya. Jujur tentang apapun pencapaian kalian, organisasi yang kalian ikuti atau apapun gitu. Jadi kuncinya harus jujur. Jadi sesuai dengan yang memang terjadi atau apa adanya gitu. Jangan reka-reka gitu guys. Untuk pembuatan esai ini kalian diusahakan untuk belajar merangkai kata atau merangkai kalimat, walaupun memang itu nggak mudah ya. Perlu kayak sering-sering untuk baca, sering-sering untuk menulis biar kalian bisa merangkai kata-kata. Jadi gitu aja guys, simple sebenarnya buat esai, asal emang jangan dadakan banget. Kalian harus persiapkan. Intinya yang pertama harus di poin-poin dulu atau kerangka berpikir apa sih yang bakal kalian cantumin dalam esai yang akan kalian buat ya. Itu sedikit tips dari aku, dan bagi kalian yang pengen nambahin gitu ya tips-tips buat esai lainnya, kalian bisa komen aja, kita sharing ya, aku welcome banget. Ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa follow aku di Instagram dan TikTok dari Scoopit, ataupun di Instagram yahoo_pjnt. Mungkin next aku akan bahas mengenai cara aku lolos beasiswa Jabar Future Leader Scholarship 2022 setelah aku gagal di tahun sebelumnya. Jadi apa aja tipsnya next ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa makan dulu. Oke, bye bye. Tersyukur ederi. See you soon.